Penunjukan Kluivert ini ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan Grade A. Kluivert ibarat magnet bagi pemain yang tadinya ogah-ogahan, jadi makin tertarik gabung timnas Indonesia. Pemain Grade A yang bakalan dibawa oleh Kluivert. Pemain yang santer dilaporkan akan segera dinaturalisasi. Yang pertama ada Jairo Ridwal. Mantan pemain Crystal Palace ini, duetnya dengan Ivar Jenner atau Tom Hay akan menciptakan kombinasi yang seimbang. Perannya yang lebih sebagai tukang jagal dan membantu pertahanan akan membuat lini tengah timnas Garuda tak mudah diacak-acak seperti saat dibantai Jepang. Dikabarkan dokumen Jairo sudah siap dan kemungkinan besar bisa tampil saat Indonesia bertandang ke markas Australia. Nama berikutnya ada Joey Pelupesi, adalah pemain yang punya darah Maluku. Dari pihak sang kakek Pelupesi adalah pemain kesayangan Kluivert. Waktu melatih Jong Twente, dia juga berposisi sebagai gelandang bertahan, mempunyai 2 cap timnas. Belanda kelompok umur. Yang ketiga ada Mitchell Baker. Pemain PSG, Mitchell Baker, mencuat sebagai calon kuat naturalisasi. Berikutnya timnas Indonesia Media Belanda NL melaporkan bahwa kedatangan Patrick akan memuluskan jalan Mitchell Baker untuk dinaturalisasi ketum PSSI pada jumpa pers. Senin 6 Januari sempat mengatakan bahwa dokumen garis keturunan Baker masih akan dicari dan dipastikan meski agak sulit. Namun PSSI akan terus berupaya untuk memproses Baker. Jika sukses dan tak terkendala, dokumen pemain berpostur 189 meter itu akan menjadi bek serba. Bisa di skuad besutan Kluivert. Ia bisa dijadikan sebagai bek tengah sebelah kiri atau wingback kiri di format 4. Bek juga bisa dimainkan sebagai bek murni di format 4 bek seperti yang biasa ia mainkan di Lille. Selain itu, kehadiran bek yang sempat bermain bersama Kylian Mbappe itu akan menambah opsi belakang timnas selain Justin Hubner, Shen Patinama maupun Calvin Verdong. Yang keempat, ada bek kiri lagi, yang sama-sama punya kualitas grade A. Ia adalah Jayden Osterwolde, bek yang juga serba bisa di beberapa posisi. Ini juga berpeluang gabung pasca kehadiran sosok Lard B muda. Kesayangan Jose Mourinho di Fenerbahce ini sebenarnya dulu sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun 2021 ketika timnas U20 mempersiapkan skuad untuk Piala Asia U20. PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden. Namun saat itu sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Seiring berjalannya waktu kini, ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu di tengah ketidakpastian panggilan itu. Lalu sang pemain sempat dibujuk oleh 2 sahabat kecilnya yang lebih dulu berseragam merah putih, Mes Hilgers dan Eliano Renders. Bukan tidak mungkin kini B berpostur 189 meter itu akan segera mau menerima pinangan untuk berseragam merah putih. Pasca kehadiran Kluivert, jurnalis Belanda Danny van Laar di akun X-nya Danny van Laar menilai timnas Indonesia berpotensi diperkuat beberapa pemain naturalisasi tambahan. Yang kelima ada Pascal Struijk, pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Leeds United, pemain 25 tahun ini akan jadi opsi pelapis yang tepat bagi Bang Jai dan El Nyengir. Struijk sendiri statusnya masih eligible untuk dinaturalisasi, sebab ia belum pernah main di timnas Belanda. Senior Struijk juga punya darah keturunan Indonesia langsung dari kakek neneknya. Salah satu pemain yang dilaporkan akan gabung Indonesia setelah kedatangan Kluivert adalah pemain Aston Villa. Ian Maatsen, pemain yang satu ini punya darah keturunan Jawa dari sang ibu. Meski begitu, jika diproses naturalisasi, Maatsen bakal menemui jalan terjal seperti apa yang dialami oleh Martin Paes. Prosesnya bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga, karena Maatsen pernah membela timnas Belanda usia 21 tahun, namun di usia yang sudah menginjak 22 tahun. Namun hal itu bukan berarti menutup kemungkinan sang pemain bakal berseragam putih.